Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Setelah sebelumnya kita membahas cara menentukan limit fungsi dengan cara membagi variabel pangkat tertinggi dari penyebut, sekarang kita akan menentukan limit fungsi dengan cara mengalihkan dengan satu dalam bentuk sekawan. Di sini saya akan sertakan cara mudah untuk mengerjakannya. Yuk langsung saja ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga akar dari 3X tambah 1 dikurang akar dari 3X kurang 4. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah ini kita buat dulu sekawannya, jadi 3X tambah 1 dikurang 3X kurang 4. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3X tambah 1 kemudian ditambah akar 3X kurang 4 per akar 3X tambah 1 ditambah akar 3X kurang 4. Ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, yang ini kita kalikan ya. Ini dikalikan ini, nah jadinya akarnya hilang. Jadi 3X tambah 1 dikurang 3X kurang 4. Kemudian penyebutnya tetap akar 3X tambah 1 ditambah akar 3X kurang 4. Sama dengan limit X mendekati tak hingga. Selanjutnya kita operasikan dulu pada bagian pembilangnya. Ini ada 3X dikurang 3X, kita coret aja ya. Kemudian 1 dikurang negatif 4 sama dengan 5. Kemudian per akar dari 3X tambah 1 ditambah akar dari 3X dikurang 4. Langkah selanjutnya kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan penyebutnya. Penyebutnya kan bentuknya akar tuh. Nah jadinya limit X mendekati tak hingga, kemudian 5 per akar X per akar dari 3X per X ditambah 1 per X ditambah akar dari 3X per X dikurang 4 per X. Sama dengan kita substitusikan tak hingganya ke dalam X-nya. Jadi 5 per akar tak hingga sama dengan 0. Kemudian 3X per X, X-nya kita coret, sisa 3. Jadinya akar 3 ditambah 1 per tak hingga, yaitu 0. Kemudian akar dari 3 dikurang 0. Sama dengan 0 per akar 3 ditambah akar 3. Sama dengan 0 ya. Gimana? Mudah kan? Sekarang contoh soal yang kedua. Ya, untuk mengerjakan soal ini caranya sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi, limit X mendekati tak hingga, akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 dikurang akar dari X kuadrat tambah X dikurang 6. Kita kalikan, kemudian akar dari X kuadrat tambah 5X ditambah 6 ditambah akar dari X kuadrat tambah X dikurang 6 per akar X kuadrat tambah 5X tambah 6 kemudian ditambah akar X kuadrat ditambah X dikurang 6 ya. Caranya sama. Perhatikan bagian pembilangnya, karena sama-sama akar berarti akarnya hilang. Jadi sisa X kuadrat tambah 5X tambah 6, kemudian dikurang X kuadrat tambah X dikurang 6 per akar dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 ditambah akar X kuadrat tambah X dikurang 6. Sama dengan ada X kuadrat dikurang X kuadrat habis.
Selanjutnya 5x dikurang x dan 6 dikurang negatif 6. Jadi sama dengan limit x mendekati tak hingga 4x tambah 12 per akar x kuadrat ditambah 5x tambah 6 ditambah akar x kuadrat ditambah x dikurang 6. Langkah selanjutnya, perhatikan pada bagian pembilangnya. Pembilangnya ada variabel x, jadi kita bagi dengan variabel x. Kemudian yang 12 dibagi dengan x juga. Lalu kita perhatikan pada bagian penyebutnya, variabel pangkat tertinggi yaitu x kuadrat. Ya, jadi kita bagi bagian penyebutnya dengan x kuadrat. Maka menghasilkan 4 per akar 1 ditambah akar 1 sama dengan 4 per akar 1 yaitu 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 4 per 2 sama dengan 2. Gimana? Mudah kan? Oke, di sini saya akan mengajarkan menggunakan rumus cepatnya. Syarat menggunakan rumus cepat ini yaitu A-nya itu harus sama. Jadi limit x mendekati tak hingga akar dari ax kuadrat ditambah bx tambah c dikurang akar dari ax kuadrat ditambah px ditambah q sama dengan b dikurang p per 2 akar a. Selanjutnya kalian perhatikan soalnya. Pada soal koefisien x kuadrat yaitu 1, sama-sama 1 ya. Ini A-nya, kemudian B, C, lalu ini A, P, dan Q. A-nya yaitu sama-sama 1, berarti bisa menggunakan rumus cepat. Kemudian B-nya 5, P-nya adalah 1, berarti 5 dikurang 1, 2 akar A-nya 1. Sama dengan 4 per 2, sama dengan 2. Gimana? Mudah kan? Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga ini bisa teman-teman kerjakan sendiri, boleh pakai cara yang biasa atau rumus cepatnya. Dan tulis jawaban yang kalian dapatkan di kolom komentar. Jika kamu menyukai video ini, silakan tekan like, tekan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran yang baru dari By Math. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.